Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Masih kuat puasanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau pimpin untuk doanya? Baik, kita akan memulai pembelajaran ya. Sebelumnya ada yang tahu kita akan mempelajari apa materi untuk hari ini? Ya, kita akan mempelajari tentang konsep tauhid. Ada yang sudah tahu konsep tauhid itu apa? Mungkin ada yang sudah mengerti? Baik, di sini Ibu akan mulai menjelaskan tentang konsep tauhid, dimulai dari pengertiannya dulu ya. Tauhid secara bahasa Arab merupakan masdar dari wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad Saleh Al-Mutsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu kecuali sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Dan secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai sesembahan yang benar dan kekhususannya, serta tiada yang lain selain Dia. Tauhid itu bersifat pasif karena dia adalah kesadaran rohaniyah. Dia menjadi aktif karena penyalurannya kepada iman, ilmu, dan amal. Kesadaran beriman bersifat abstrak, maka dia harus dikonkretkan dan diwujudkan dengan kata-kata, ditasdikkan dalam hati, dan dituang dalam perbuatan. Dengan begitu, tauhid akan membekas dan mendatangkan ketenangan dari dalam diri. Oleh karena itu, tauhid adalah landasan diri yang utama. Tanpa tauhid, Islam membuka lembaran diri tauhid sebagai landasan dari mata air, dan ditutup dengan lembaran dengan tauhid pula sebagai muara. Ada yang berpendapat bahwa menegakkan tauhid dan mendekatkan diri kepada Allah adalah sebagai soal yang klasik, yaitu melalui zikir dan wirid atau renungan melulu. Pengertian ini biasanya taken for granted atau sudah semestinya begitu tanpa alasan. Hampir menjadi mekanisme apologetik atau pertahanan kepercayaan bahwa tak korup. Biasanya kita menilai masalah tauhid bukan dari segi yang nyata yang bisa dihayati, tetapi lebih kepada cenderungan kontemplasi dalam Hindu. Dan masalah di dalam duniawi hampir-hampir tidak kebagian tauhid. Dan pengertian daripada zikir sendiri lebih luas daripada hanya sekedar merenung, melainkan memperhatikan dan meneliti. Dan tujuan tauhid yang terutama yaitu memanusiakan manusia. Tujuan berpikir ialah supaya orang sampai ke konsep-konsep yaitu aktualitas ilahiyah yang memberikan penerangan melalui peraturan kehidupan, sebab dan akibat dari proses alam, tabiat-tabiat, keadaan, dan benda. Oleh karena itu, tauhid bukan hanya penting untuk diri kita pribadi, tetapi juga mempunyai efek sosial. Dia adalah fondasi di atas bangunan yang kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, maka bangunan di atasnya akan mudah roboh karena goncangan-goncangan dari kiri dan kanan. Ibnu Taimiyah membagi tauhid menjadi 3, dan yang pertama, ilmu uluhiyah. Hakikat uluhiyah yang utama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama dalam segala beribadah, menunjukkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya, dan meninggalkan segala bentuk sesembahan kecuali kepadanya. Ibadah itu sendiri harus dibangun
atas dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Tauhid uluhiyah merupakan intisari ajaran Islam. Tauhid uluhiyah ini jugalah yang menjadi intisari dari ajaran Nabi dan Rasul dan muatan pokok yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Yang kedua, tauhid rububiyah adalah meyakini Allah adalah zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan memberi rizki, mendatangkan segala manfaat dan menolak segala mudarat, dan mempercayai bahwa alam semesta ini adalah esa dan tiada sekutu baginya. Zat yang mengawasi, mengatur, dan penguasa, serta pemilik hukum dan selainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah. Dari sinilah seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat menandingi Allah dalam segala urusan ini. Allah mengatakan, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa." Allah adalah Tuhan yang menggantungkan segala sesuatu. Dia tidak beranak dan diperanakan, dan tidak ada seseorang pun yang setara kepadanya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan yang ketiga, ada tauhid asma wa sifat, yaitu mengisahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat yang ditetapkan sendiri olehnya atau firman-Nya, atau yang disebutkan Rasul dalam hadis tanpa mengilustrasikan atau takyif, menyerupakan dengan sesuatu atau tamsil, menyimpangkan makna Allah atau tahrif, atau bahkan menolak nama atau sifat tersebut, dan mempercayai Allah Maha Sempurna dengan menerapkan segala sifatnya dalam Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan mengenal arti tauhid dan tujuan untuk mempelajarinya. Perlu diketahui, dalam agama Islam terdapat beberapa ilmu yang perlu dipelajari oleh umatnya. Baik ilmu yang berkaitan mengenai tata cara beribadah kepada Allah, ilmu yang berkaitan dengan akidah atau keimanan, serta ilmu yang menjadikan hati bersih. Dalam beberapa ilmu tersebut, ilmu akidah merupakan salah satu ilmu yang penting yang harus dipelajari oleh umat Islam. Baik, dari situ tadi penjelasan Ibu ada yang sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu jelaskan? Kalau ada yang sudah paham, Ibu minta kalian berbagi kelompok. Nanti kalian jelaskan ulang tentang apa yang Ibu jelaskan tadi dengan pemahaman kalian sendiri. Setelah itu kita diskusi lagi. Lalu kalian buat kesimpulannya ya. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.